Pemerintah sekarang lagi gencar-gencarnya mengarahkan kita itu untuk membeli transportasi atau kendaraan listrik. Kendaraan listrik saat ini ada motor listrik dan juga mobil listrik. Cuma masalahnya, ternyata pembelian kendaraan listrik itu lebih dominan ke motor listrik ketimbang mobil listrik. Kira-kira apa sih penyebabnya? Langsung aja kita bahas di Opsiana Podcast. Halo semuanya, selamat datang kembali di Opsiana Podcast di Studi Kasus. Di studi kasus kali ini gue ingin membahas tentang fenomena kendaraan listrik di Indonesia. Bisa dibilang sekarang itu kita lagi di fase awal mengarah ke kendaraan listrik sepenuhnya. Banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang mengarah untuk mendukung transformasi ke arah kendaraan listrik. Ada regulasi-regulasi terkait kendaraan listrik, kemudian juga sudah ada subsidi terkait pembelian kendaraan listrik. Langkah-langkah ini tentunya dibuat untuk menarik minat masyarakat membeli kendaraan listrik. Tapi sepertinya masyarakat itu lebih tertarik membeli motor listrik ketimbang mobil listrik. Di episode kali ini gue pengen membahas mengapa motor listrik itu jauh lebih laku atau diminati ketimbang mobil listrik. Langsung aja kita bahas beberapa poin yang ada di sini. Alasan pertama adalah karena mobil listrik itu kekurangan model atau varian. Nah, hal ini diungkapkan sendiri oleh Kemenko Marves. Di Indonesia sendiri ya, pilihan mobil listrik itu masih nggak banyak, cuma 2 merek, yaitu dari Wuling dan juga Hyundai. Mereknya cuma 2, modelnya pun masih sangat terbatas, sehingga pilihan masyarakat pun terbatas terkait mobil listrik ini. Sedangkan berbeda nih dengan motor listrik, di mana motor listrik di Indonesia itu udah ada beberapa merek yang cukup ternama, dari Gesits, Volta, Ekgo, VR, Celis, dan lain-lainnya. Udah lumayan banyak lah. Karena varian yang lumayan banyak ini tentunya masyarakat punya banyak pilihan dan masyarakat pun jadinya bisa memilih nih mana yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Alasan kedua karena harga yang lumayan mahal atau fantastis. Untuk mobil listrik sendiri, harganya itu masih jauh lebih mahal daripada kendaraan berbahan bakar minyak. Bahkan perbedaan harganya itu sampai 30-40%. Berbeda dengan motor listrik, di mana motor listrik itu meskipun harganya itu bisa dibilang lumayan mahal juga untuk kisaran motor, tapi dia masih bisa bersaing dengan motor berbahan bakar minyak. Kisaran harganya masih sekitaran segitulah. Hal yang menurut gue juga semakin mendorong minatnya itu menurun untuk mobil listrik, meskipun sudah ada subsidi ya, karena harganya ini lumayan jauh perbedaannya. Dengan bantuan subsidi pun harganya itu masih dapat dikatakan masih cukup mahal dibandingkan kita itu beli kendaraan atau mobil yang berbahan bakar minyak. Kalau motor listrik itu dikasih subsidi itu masih berasa banget dibantunya. Mungkin ini juga pengaruh varian mobil listrik yang masih sedikit juga, sehingga kurang persaingan nih di antara kalangan mobil listrik. Mungkin nanti kalau seandainya ada brand-brand lain yang masuk untuk memainkan mobil listrik ini, gua rasa harganya juga bisa ikutan turun. Meskipun turunnya ya mungkin masih tetap lebih mahal lah ketimbang mobil-mobil biasa yang pakai minyak. Tapi at least udah turun karena persaingan. Lalu alasan ketiga mengapa mobil listrik itu kurang menarik di mata masyarakat ketimbang motor listrik, karena fasilitas charging dan juga waktu charging yang lama. Berdasarkan data yang gue ambil dari databooks katadata.co.id, di mana per 15 Desember 2022 itu jumlah stasiun pengisian kendaraan listrik di Indonesia, di Jakarta ya, ada sekitar 118 stasiun. Di mana 118 stasiun ini dibagi ke dalam 92 lokasi. Jadi dengan 118 stasiun ini, artinya bisa ada 118 kendaraan listrik yang dicas dalam waktu bersamaan. Untuk jumlah kendaraan yang ada di Jakarta dengan jumlah stasiunnya itu bisa dibilang masih sangat terbatas. Dan masalah yang cukup berat di sini adalah waktu charging untuk kendaraan listrik itu, kalau mobil listrik itu bisa memakan waktu sekitar 8-12 jam untuk penuh. Kalau untuk motor listrik itu sekitar 4 jaman untuk penuh. Sehingga menurut gua ini masalahnya bukan cuma ke jumlah stasiun ya, tapi juga bagaimana nanti ada fasilitas charging yang lebih mutakhir untuk bisa melakukan charging dalam waktu yang singkat. Kalau untuk motor listrik sendiri itu sebenarnya udah ada teknologi tersebut, di mana metodenya itu adalah dengan ganti baterai. Di mana metode ganti baterai ini memakan waktu sekitar 10 menit aja. Udah lumayan memangkas waktu loh dari 4 jam.
Cuma untuk mobil listrik nih yang masih jadi masalah. Karena kan mobil listrik ini tentunya mengkonsumsi listrik yang jauh lebih banyak dibandingkan motor listrik. Dimana kalau dilihat dari segi baterai juga tentunya lebih banyak. Dan tentunya jauh lebih ribet juga kalau seandainya mereka itu bisa cabut pasang baterai di mobil listrik. Jadi ya bisa dibilang belum ada metode yang cukup baik untuk melakukan charging dengan cepat terhadap mobil listrik ini selain charging di rumah. Jadi ya menurut gue wajar aja sih orang tidak tertarik untuk membeli mobil listrik karena ini lumayan menjadi pertimbangan besar juga loh. Lalu selanjutnya, alasan keempat adalah terdapat alternatif lain terhadap mobil listrik. Alternatif yang gue maksud di sini adalah adanya mobil hybrid. Sebenarnya mobil hybrid ini adalah alternatif untuk mobil yang berbahan bakar minyak. Tapi karena beberapa keterbatasan yang udah gue sebutin di awal, kendaraan hybrid ini juga menjadi alternatif untuk orang yang belum siap untuk pindah ke kendaraan listrik sepenuhnya. Dari masyarakat sendiri ternyata mereka itu lebih meminati kendaraan hybrid ketimbang kendaraan listrik murni. Bahkan ya penjualannya itu 3 kali lebih banyak ketimbang mobil listrik. Penjualan kendaraan atau mobil listrik itu di Januari sampai Mei 2023 itu mencapai 4.600 unit. Sedangkan untuk penjualan kendaraan hybrid itu menembus 12.000 unit, bisa dibilang 3 kalinya. Untuk hal ini nggak bisa dikomentari lebih lanjut karena memang masalahnya itu ada di ekosistem kendaraan listrik yang masih dalam tahap development, belum siap benar. Kita lanjut ke alasan terakhir mengapa mobil listrik itu kurang menarik ketimbang motor listrik, karena metode penjualan atau marketing yang digunakan. Dimana untuk mobil listrik itu metode marketing atau penjualannya itu masih sama dengan metode yang biasa digunakan untuk menjual mobil-mobil biasa. Sedangkan untuk motor listrik ini yang cukup menarik karena mereka itu menggunakan beberapa metode. Metode yang pertama tentunya mereka itu bekerja sama dengan penyedia ojek online. Teman-teman di Jakarta tentunya udah aware lah bahwa di aplikasi ojolnya itu udah ada pilihan kendaraan listrik, tapi masih terbatas kepada motor aja. Gue pernah ngulik-ngulik sedikit tentang ini dan ternyata mereka itu menggunakan sistem partnership. Jadi partnershipnya itu di perusahaan mereka. Dari partnership ini, para ojol itu mendapatkan banyak benefit. Yang pertama itu benefit dari segi spare part disediakan, dari segi servis juga ada diskonnya, dan bahkan ada opsi kepemilikan kalau memang si para ojol ini tertarik untuk punya motor listrik. Sehingga para ojol ini pun tertarik ya untuk menggunakan motor listrik. Ya minimal mencoba lah karena menggunakan motor listrik ini mereka itu sistemnya sewa per hari. Sehingga mereka itu nggak perlu ngeluarin uang dalam jumlah besar juga. Yang menariknya juga karena yang menggunakan ini ojol dan ojol ini sering dipakai oleh masyarakat. Masyarakat juga ikutan bisa nyobain nih pakai kendaraan listrik. Karena adanya pengalaman menggunakan atau digoncengin dengan motor listrik ini, akhirnya para konsumen pun jadi tertarik nih buat nyari info terkait motor listrik juga akhirnya. Lalu metode yang kedua yang dilakukan adalah memperkenalkan fasilitas charging. Nah hal ini yang bisa dibilang menjadi jawaban terhadap pertanyaan masyarakat. Kalau seandainya gue itu beli motor listrik, gue ngecasnya gimana? Dan perusahaan-perusahaan atau brand-brand motor listrik ini menjawab pertanyaan tersebut dengan memperkenalkan metode charging dengan ganti baterai yang memakan waktu 10 menit yang udah gue jelasin di awal tadi. Sehingga masyarakat itu akhirnya mulai punya ketertarikan karena mereka itu udah aware nih terkait motor listriknya dan juga mau ngecasnya itu di mana. Dan metode ketiga yang dipakai untuk mempromosikan motor listrik itu adalah dengan membuka outlet. Metode ini adalah metode lama yang biasa dipakai oleh brand-brand motor berbahan bakar minyak. Metode ini menurut gue wajar aja ya, dan cukup efektif juga karena mereka itu menggunakan metode yang lebih relatable terhadap masyarakat kita dalam membeli kendaraan, terlebih motor. Dan tentunya yang unik ini adalah embel-embel dealer tersebut yang menjual kendaraan atau motor listrik aja. Bahkan ya dengan adanya dealer-dealer tersebut, masyarakat yang tertarik pun bisa langsung tanya ke sono. Sehingga keraguan-keraguan yang masih ada di dalam otak pembeli pun bisa terjawab langsung di sana. Dan dari sisi pembeli pun bisa langsung memutuskan mau lanjut membeli atau tidak. Nah dari sini aja udah kelihatan bahwa penjualan motor listrik itu dilakukan dengan berbagai metode sehingga dari sisi awareness pun terhadap masyarakat jauh lebih meningkat. Jadi menurut gue wajar aja
kalau motor listrik itu jauh lebih naik ketimbang mobil listrik. Kalau lu tanya ke gua, terus apa yang harus dilakukan mobil listrik nih biar naik? Gue juga nggak tahu ya. Soalnya kalau mobil itu jualannya ya gitu-gitu aja. Biasanya mereka itu buka outlet atau enggak memanfaatkan event-event yang ada kayak Gias. Mungkin nanti kalau seandainya penjualan mobil listrik itu menerapkan metode-metode yang cukup unik, bakalan gue bahas. Cuma untuk sekarang ini belum ada, jadi menurut gue sih ya nggak ada yang bisa dibahas lebih lanjut. Oke, jadi itulah beberapa alasan kenapa mobil listrik itu kurang diminati masyarakat ketimbang motor listrik. Kalau kalian bagaimana? Apakah kalian lebih tertarik untuk membeli motor listrik ketimbang mobil listrik atau sebaliknya? Atau jangan-jangan kalian lebih tertarik membeli mobil hybrid nih? Ya, setidaknya dari pembahasan ini ketahuan jelas lah bahwa penyebab kenapa kendaraan listrik itu sebenarnya masih bisa grow tapi mengalami hambatan karena ya memang ekosistemnya belum siap. Tapi sepemantauan gua, pengembangan ekosistem kendaraan listrik ini terutama di Jakarta itu cukup cepat. Bahkan gua lihat di beberapa data itu di beberapa daerah pun udah mulai. Jadi dari sisi pemerintah dan juga penyedia kendaraan listrik benar-benar serius nih menggarapnya. Tapi balik lagi ini kan proyek gede. Secepat-cepatnya mereka itu bisa berlari tentu memakan waktu juga. Banyak hal yang perlu di-planning dan juga dieksekusi dengan detail. Jangan sampai ada yang salah. Jadi sebagai masyarakat menurut gua kita menunggu aja update-nya. Terlebih target pemerintah pun itu di 2030 kendaraan listrik juga udah booming, udah gede. Harusnya sebelum tahun 2030 kendaraan listrik itu udah mulai familiar lah di masyarakat dan udah cukup lazim digunakan. Tidak seperti sekarang ini. Ya kita tunggu update-nya aja lah. By the way teman-teman, jangan lupa follow Instagram dan juga akun TikTok Opsiana Podcast di @opsianamedia karena di sana akan ada konten-konten menarik dan juga yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan juga kalian akan mendapatkan update dari Opsiana Podcast kalau nantinya ada episode terbaru yang rilis. So, jangan sampai teman-teman ketinggalan sama update-nya. Dan terakhir, jangan lupa juga untuk follow atau subscribe Opsiana Podcast di platform kesayangan teman-teman. Dan nantikan konten-konten menarik dari Opsiana Podcast nantinya di sana. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode Opsiana Podcast lainnya.